Itulah susahnya kalau bos masih apa ya, kurang gini ya sama kerjanya. Ah. Oke, selamat datang kembali lagi di channel Popoilop ya. Kali ini kita dengan aktivitas yang sama selalu. Ini agak terlambat ya saya masuknya. Ya kayak ginilah, setiap hari kita angkat buah. Kadang 2 kali dalam sehari ya, karena kawasan saya jauh ini. Kadang banyak teman ya yang pengen ikut saya kerja di sini. Kalau boleh, mereka itu masuk sendiri ataupun lewat orang lain ya. Ya karena di sini murah. Harga sekarang Rp9,50. Terus jarak yang kita tempuh itu kalau dari sini ya sekitar 50 menit lah dari dalam kawasan ini kita keluar. Terus belum lagi kalau kita nunggu di pabrik ya, antrian, proses nuangnya. Sementara blok lain yang lebih dekat kan kemarin dikasih naik, namanya di rantauan ya. Kita malas diomongin juga ataupun sama bos marah gitu. Kita rajin dapat gaji banyak, kadang-kadang bos itu nggak suka juga, jadi serba salah ya. Pekerjaan baik, temannya yang kurang baik. Pekerjaan baik, teman baik, bosnya yang tidak baik. Ya di mana-mana sih kita kerja ya, selalu kayak gitu. Tapi lebih parah juga ya kalau udah bos kita malas, susah, dia marah, kita banyak gaji, dia pengen kita rajin, tapi setelah kita rajin gaji banyak, dia malah gini ya, dia pikir gitu, kerjaan kita itu senang gitu, ngangkat-ngangkat. Itulah susahnya kalau bos masih apa ya, kurang gini ya sama kerjanya. Aduh. Tapi saya walaupun kayak gitu bos mah positif thinking aja ya. Mungkin ujian pekerjaan kita ya, ujian rezeki kita. Dalam pekerjaan itu biasa ya, ada masanya. Dalam kerja itu pastilah selalu ada rintangannya. Kan kita di sini juga berjuang demi keluarga ya, setiap perjuangan itu pasti adalah rintangannya. Iya, kita kalau kita cerita manisnya saja ya, memang enak kerja di Malaysia. Tapi kalau diceritain sakitnya, kadang-kadang kita dikira orang berpikir
kerja di Malaysia begini-begini ya, memang kita lagi kalau penukaran mahal, tapi cara kita dapatkan duit itu yang gimana gitu. Lagi kalau kita orang loading buah ya. Kayak kemarin kan kita minta untuk sama dikasih naik gitu kan. Lagi pula mereka kan bloknya dekat. Tapi blok yang ini aja, yang ada 3 blok gitu sebelah sini, nggak naik harga loading buahnya. Paling andaikan saya cerita kayak gini, bos saya lihat ini, mungkin saya dikirim pulang ya. Karena ya mungkin sekarang udah banyak pekerjaannya ya, jadi kayak gitu. Tahun ini banyak yang pulang cep mati ya, nggak mau sambung. Mungkin ada puluhan orang. Sebenarnya sebelum-sebelumnya ini nggak ada ya. Kebanyakan teman-teman itu yang niat sambung, pas habis kontrak dia nggak mau sambung lagi. Karena di sini apa ya, kita nggak bisa cari lebih. Kita hanya bisa cari pas-pas saja gitu. Udah sekarang barang makan di sini udah mahal kan. Hilang kita naik harga itu kan, ikut yang blok sebelah gitu. Padahal itu satu serikat ya. Nggak tahu ya kenapa kalau sebelah sini. Saat dia jawab gitu, waktu kenapa blok ini nggak naik, kita tanya kan, kenapa blok sebelah sini nggak naik, sementara blok sebelah yang lebih dekat kok naik gitu kan. Terus jawabannya itu loh nggak masuk akal ya. Dia bilang kalau harga mahal nanti dapat 1 trip, terus kalian pulang tidur. Kan selama ini juga kita nggak pernah ini ya, karena kita bukan daripada penghasilan seharinya. Kita sebagai orang angkat buah itu, kita memikirkan itu tanggung jawab ya. Terkadang kita nggak pikir oh dapat 1 trip lah kemasukan sehari kita pulang, nggak gitu kita mikir. Kalau banyak buah kadang-kadang kita sampai masuk malam ya. Tapi bos ini asisten manajer nggak tahu ya cara dia berpikir kayak gitu. Alasannya dia bilang kalau 1 trip dapat langsung pulang tidur, sementara ini masih harganya 10 ringgit lah andai kata dikasih naik gitu. Dulu saya angkat di harga 13 atau 15 pun kita nggak pernah ada 1 trip langsung pulang ya. Malah kita pikirkan tanggung jawab kita ya, karena gaji orang potong buah, orang tolak buah itu kan bergantung pada kita yang angkat buah ya. Tapi entahlah bos ini. Tapi sedikit-dikit sekarang dia menancam. Kalau nggak mau rajin sedikit, nggak mau rajin ataupun lambat pulang dia kata, kalau nggak dipindahin, kalau nggak dibuang, dikirim balik kampung katanya. Sementara itu loh, harganya itu nggak sesuai, jadi orang pun terpaksa itu kerjanya itu mau habisin kontrak itu, mau cop mati, nggak dipindahin. Ada kata mau dikirim pulang pun mereka mau dikirim pulang gitu. Mereka bertahan di sini karena apa ya, perjanjian kontrak itu yang buat mereka bertahan. Karena sekarang kan mereka mau kabur, mau tinggalin permit kan lebih susah juga. Oke, buat teman-teman mungkin sekian dulu ya cerita. Mungkin ini nggak begitu penting ya, cuman begitulah keluh kesah anak rantau. Pekerjaan baik, teman baik, bosnya yang nggak baik.
Terkadang juga bos baik, kerjaan baik, teman yang nggak baik. Udah bos baik, teman baik, kerjaannya juga nggak baik. Biasalah kalau di rantauan ya. Ya, jadi teman-teman yang belum pernah merantau ya, jangan, kalau boleh siapkan mental dari sebelum berangkat merantau ya. Karena hidup di rantauan itu nggak seperti apa yang kita lihat ya, entah dari video ataupun dari cerita orang ya. Jadi anak rantau itu harus siap mental ya, karena ujian kita itu yang pasti itu kalau nggak dari bos, teman, pekerjaan itu tetap ya jarang lah. Mungkin ada lah teman-teman yang dapat itu semuanya, tiga-tiganya baik, tapi kebanyakan yang lebih banyak terjadi itu di yang tiga itu, bos, kerjaan, teman, itu jarang lah ada yang serasi gitu ya. Begitulah. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa menjadi inspirasi ataupun pelajaran lah buat teman-teman yang belum berangkat merantau ya. Dan juga buat andai kata ada bos lah yang di sini, bos sawit, mohonlah pengertiannya. Kita kerja juga di sini untuk cari lebih ya. Kalau sekedar cari pekerjaan, banyak sih pekerjaan. Terus harga barang juga naik sekarang kan. Terus kita kerjanya juga bukan kita kerja main-main ya. Mungkin ada sih pekerja yang main-main juga, tapi tidak semua orang lah. Kita lihat daripada cara dia kerja lah, sesuai enggak, terus jaraknya yang kita tempuh itu berapa banyak, berapa jauh gitu kan. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.